Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anakku jamaah Masjid Al-Ukhuwah, juga hadir di sini jamaah Masjid At-Taubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di dalam ilmu, di dalam amal, di dalam ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam dan istiqomah dan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada bulan yang lalu saya telah menyampaikan salah satu akidah kita, yakni kita beriman kepada adanya neraka, dan secara sekilas kita telah menjelaskan apa itu neraka, apa siksa di dalamnya, dan seterusnya. Kalau ingin melihatnya silahkan lihat di channel YouTube saya, channel YouTube Amri Al-Jambi. Ini bukan, ini iklan. Ini iklan ya. Like, comment, subscribe gitu. Kata anak sekarang itu ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yakni tentang surga. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yakni satu tempat kebahagiaan penuh dengan kenikmatan yang sifatnya abadi, namanya jannah, yang biasa kita kenal dengan nama surga. Allah berfirman salah satunya di surah Az-Zumar ayat 73-74, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan, berjamaah. Sehingga kata Allah, apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya itu telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka para penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Dan mereka para penghuni surga itu mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan kepada kami tempat ini, yakni jannah, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga ini di mana saja kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Surah Az-Zumar ayat 73-74. Allah menceritakan salah satu peristiwa
yang pasti terjadi, yakni masuknya penghuni surga ke dalam surga. Dan berdoalah kepada Allah agar kita termasuk ke dalam golongan itu. Jadi kalau penghuni surga itu sampai kepada pintu surga, jadi surga itu punya pintu ya. Yang awalnya itu mereka mendapati pintu surga itu tertutup, terkunci. Maka mereka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi untuk membukakan pintu surga itu. Mereka datang kepada Adam, lalu mereka datang kepada Nuh, mereka datang kepada Ibrahim, mereka datang kepada Musa, mereka datang kepada Isa. Namun mereka semua mengelak, nggak bisa. Mereka tidak bisa membuka pintu surga itu. Sudah kita jelaskan hadisnya ya. Dan akhirnya mereka itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun beranjak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk gelang pintu itu. Biasanya pintu besar itu ada gelangnya. Sekarang kalau kita sekarang itu gagang ya. Ayahanda suka nonton film zaman dulu kan? Halo, kok bengong? Kayak bayangin surga ini. Melihat saya semua nih. Ayahanda pernah nggak melihat film zaman dulu tuh kan? Film kerajaan tuh kan, atau pintu gerbang itu ada apa? Ada gagangnya itu seperti gelang besar itu kan. Nah, seperti itu di hadis itu. Jadi untuk nariknya atau fungsinya juga untuk ngetoknya itu. Nanti Nabi SAW beliau datang, lalu beliau mengetok itu gelang pintu surga, tok kalau garis lagi itu. Beliau bertanya, buka. Lalu penjaga pintu surga itu berkata, siapa? Lalu Nabi SAW berkata, Muhammad. Maka penjaga pintu surga itu berkata, maka demi engkaulah aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini bagi siapapun sebelum engkau. Nah, ini keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi syafaat pertolongan di mana pintu surga belum terbuka, beliau yang pertama membukanya. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali di antara para nabi itu yang masuk ke surga, jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa di antara umat para nabi itu yang masuk surga, jawabannya adalah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah, pintu-pintu surga itu punya nama. Punya nama. Sebagaimana pintu-pintu misalnya di Masjidil Haram ya. Masjid Nabawi juga ya. Ada namanya. Pintu ini, pintu itu. Sebagai penanda. Kalau di Indonesia ada juga nggak masjid? Belum ada ya masjid yang punya nama masing-masing pintu masjid itu ada namanya. Ada juga pintu ikhwan laki-laki, pintu akhwat perempuan ada. Ini khusus akhwat maksudnya. Kalau di masjid ini nama pintunya dorong dan tarik ya kan. Kalau dari luar tarik, pintu tarik. Kalau di dalam dorong. Itu nama. Nah, pintu-pintu surga itu ibunda punya nama juga ibunda. Minimal
Seperti yang disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menukil dari Al-Ulaimi, ada 13 nama pintu itu. Ada yang namanya pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut juga dia pintu taubat. Yang lain ada yang namanya pintu sholat, ada namanya pintu puasa, ada namanya pintu surga itu pintu zakat, ada yang namanya pintu surga itu pintu sodako, babus sodako, ada yang namanya pintu haji, ada yang namanya pintu umroh, ada yang namanya babul jihad, pintu jihad, ada yang namanya pintu silaturahim. Masya Allah, ternyata silaturahim itu bisa membuka pintu surga. Karena ada nama pintu surga itu namanya silaturahim. Para ulama yang lain mengatakan ada pintu yang bernama al-kazimin, yakni orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi Anda yang mampu menahan amarah, Anda bisa berhak masuk pintu yang namanya pintu Al-Kazimin, yakni orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ibunda suka marah? Ibunda suka marah? Kalau ibunda enggak suka marah, enggak mudah marah, mampu nahan amarah, siap-siap ibunda masuk pintu ini. Anaknya nakal, ibunda nggak marah, sabar. Suaminya nakal, wah iya. Kayaknya bukan suami Masjid Al-Ukhuwah, kayaknya masjid. Sentimen nih yang kita jatuh. Itu, jadi salah satu keutamaan kita yang bisa menahan amarah itu ada pintu untuk orang yang itu. Ya, ada yang namanya pintu ar-radin, yakni orang-orang yang ridho. Orang-orang yang ridho atas takdir Allah. Kan kita biasa itu dapat ujian, sakit, bala, musibah, berat itu. Anda berhak masuk pintu yang namanya Al-Radin ini, orang-orang yang ridho atas keputusan Allah, yang kadangkala keputusan Allah itu tidak kita sukai, tidak kita senang. Kadangkala nggak semua, siapa yang semua keinginannya dipenuhi? Nggak ada. Ada beberapa keinginan yang tidak dipenuhi oleh Allah. Itu Allah uji kita agar kita ridho atau tidak. Yani yang namanya takdir, nanti kita akan sampai bab takdir. Ada yang namanya pintu al-aiman, pintu kanan. Dan Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan ada pintu itu yang lebarnya sejauh perjalanan 3 hari kalau ditempuh oleh orang yang berkendara. Nah, itu pintu yang ke-13. Jadi itu adalah nama-nama pintu surga. Kemudian, Ustaz, kalau ada pintu berarti ada kuncinya juga. Iya. Surga itu punya pintu. Surga juga punya kunci untuk membuka pintu itu. Kunci surga itu jamaah, yakni kalimat syahadat. Kunci itu biasanya kunci konvensional itu ada geriginya, ya kan? Kalau kunci sekarang ini tidak lagi pencet-pencet, ya. Betul ya, mobil, rumah pun ada. Ada yang orang Masjid Al-Ukhuwah ada yang rumahnya pakai remote. Belum ada. Belum kaya berarti. Orang zaman sekarang kaya tuh pakai remote aja pintunya. Tidak, kalau ada tamu tidak lagi beranjak dari tempat duduk. Assalamualaikum, dia pencet, buka pintunya. Pencet lagi, tutup pintunya.
Tidak kayak kita zaman dulu. Assalamualaikum. Jalan dulu, angkat dulu palang pintu, kan? Ada palang pintu. Jadi palang pintu itu anak-anak itu benar-benar ada. Ya, kalau mau nikah ada palang pintu ya. Itu rumah orang anak-anak tidak tahu. Kalau anak-anak di kota mana tahu. Rumah di kampung dulu tuh pintunya tuh kayu segedang gaban untuk nunggu lesung gitu ya. Itu pintu susah itu dobrak itu. Jadi istri-istri zaman dulu tuh kalau marah sama suaminya tutup itu gak bisa masuk suaminya. Kalau pintu zaman sekarang suami pinter, dia pergi bikin duplikat kunci. Ustaz kok ngajari dulu. Iya kan? Dia ininya tak buka ini bikin ini duplikat kunci. Kalau dulu suami dulu nggak bisa. Palang sama istrinya itu pintunya pakai palang pintu namanya. Saya sudah ngalamin juga. Ya. Jadi ada yang namanya kuncinya, ada geriginya itu, nama geriginya itu. Al Hasan bin Arafah beliau meriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, Miftahul jannah, kunci surga itu syahadatun an la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah ucapan syahadat, yakni tiada Tuhan selain Allah. Jadi siapa yang menyebut syahadat itu, maka dia sudah dapat kunci. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang yang tidak bersyahadat, dia tidak dapat kunci. Gak masuk surga. Yakni orang-orang kafir. Ayahanda ibunda sudah punya kunci, kita bersyahadat. Tidak bisa dipinjam ayahanda. Enak nih ya. Gak bisa dipinjam. Kalau kita ngontrak, kita indekos, hilang kunci kita, bisa pinjam sama yang punya kontrakan. Ada duplikatnya udah Pak Bu. Aduh, surga nggak bisa pinjam, harus punya kunci sendiri. Kuncinya asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang la ilaha illallah, dia masuk surga. Dia punya kunci. Jangan main-main, ibunda punya kunci, pegang itu ibunda kunci itu. Ucapan la ilaha illallah. Ayahanda pegang itu kunci. Kuncinya tidak terlihat sekarang, nanti terlihat. Bergerigi katanya. Sebagaimana kita punya kunci rumah sekarang, kalau hilang payah kan? Dijebol itu. Tapi pintu surga nggak bisa, karena ada penjaganya. Dalam hadis sahih di Sahih Bukhari dikatakan, pernah ditanya kepada Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Kata Wahab bin Munabbih, betul. Tetapi kalau kamu bawa itu kunci yang bergigi, kunci itu kan ada giginya. Kalau salah giginya itu tidak cocok atau ada yang gompal, bisa masuk? Gak bisa, gak bisa terbuka. Jadi maksudnya itu kunci tadi itu ucapan la ilaha illallah itu dia harus ada prakteknya, yakni amal soleh. Kuncinya itu la ilaha illallah, gigi kuncinya itu amal soleh. Jadi nggak cukup hanya ucapan la ilaha illallah, harus ada yakni amal soleh, yakni sebagai gigi daripada kunci itu. Kemudian surga itu bertingkat-tingkat, ayahanda. Surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amal kita masing-masing. Berbeda-beda tingkatan surga itu. Tidak tahu, hanya Allah yang tahu seberapa jauh bedanya itu ya.
Abu Bakar bin Abi Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, surga itu 100 tingkat. Jarak antara tiap-tiap tingkat itu sejauh perjalanan 500 tahun. Alangkah jauhnya jarak. Jauhnya. Kalau kita paling 5 meter, Pak. Kalau gedung di dunia ini paling satu atap baru bedanya 5 meter. Ini jaraknya 500. Riwayat lain 100 tahun. Ini dikeluarkan At-Tirmizi ya. Baik penghuni surga yang tinggi maupun yang rendah, semuanya dikasih kerajaan. Nanti ibunda baca surah Al-Insan ayat 20. Ya. Kata Allah, dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan kerajaan yang besar. Dan perbandingannya kerajaan itu ya, antara surga dan dunia ini yakni 10 kali lipat. Nah, 10 kali lipat kenikmatannya itu ya. Kemudian di dalam surga itu juga ada telaga. Nah, kita sudah pernah bahas itu ya, ini yang namanya telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bernama Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar, itu nama telaga. Di surga itu juga ada pohon. Salah satu pohon surga itu luar biasa itu. Diceritakan bayangannya saja itu kalau dikelilingi oleh orang yang berkuda yang berlari kencang sampai kurus 100 tahun, dia tidak bisa menyelesaikan putaran itu. Ini hadis Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari, juga Sahih Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya di sorga itu ada sebatang pohon yang andaikan bayangannya dikelilingi seorang penunggang kuda selama 100 tahun, dia tidak akan sanggup menempuhnya ini. Alangkah besarnya itu. Jadi kalau kita lihat, berarti sorga itu sejuk. Apa? Sejuk. Karena pohonnya rindang besar. Bayangkan besarnya. Ya. Di surga itu tidak ada kematian. Ibunda jangan khawatir, enggak ada kematian. Hah? Ibunda bahagia di sana. Enggak ada kematian. Allah berfirman di surah Ad-Dukhan ayat 56, mereka tidak akan merasakan mati di dalam surga itu. Yang kita alami itu mati hanya di mana? Di dunia. Di surga juga tidak ada nenek-nenek. Nenek-nenek tidak masuk surga. Sedih nenek-nenek. Datuk-datuk juga. Karena yang masuk surga itu hanya yang gadis, yang muda. Nenek-nenek enggak masuk surga. Sedih nenek-nenek. Aduh, kamu lita-lita. Iya, nenek-nenek. Datuk-datuk. Datuk-datuk, maaf yang datuk-datuk. Anda tidak masuk surga. Kenapa? Karena Anda nanti di surga itu, di akhirat, Anda dibalikkanmu muda lagi. Wah, itu ibunda yang nenek-nenek nanti dibalikkanmu muda lagi, gadis lagi. Kalau dalam riwayat itu umurnya 33 tahun. Siapa yang 33 umurnya? Mana? Mana yang umur 33? Mana yang ayah Anda baju merah 33? Ibunda yang ini merah 33.
semangatnya Ustaz? Enggak ada yang 33 itu. Tidak yakin saya melihat ubannya enggak 33 itu. Enggak ada. Itu ketiga itu. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, ayah anda ibunda, berusahalah masuk surga ya. Allah menyuruh kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardh. Banyak ayat Allah memerintahkan kita untuk masuk surga, beramal soleh. Kalau sudah mati, jangan anggap remeh sekecil apapun itu, yakni yang namanya amal soleh. Karena boleh jadi amal yang kita anggap remeh itulah yang memasukkan kita ke surga. Bayangkan itu ada dalam hadis itu. Orang yang memindahkan duri di jalan itu jadi sebab dia masuk surga. Jadi jangan anggap remeh. Dan seremeh-remehnya perkara di akhirat, di surga nanti, itu jauh lebih besar dari perkara sebaik-baik di dunia ini. Sisir penghuni surga nanti ibunda itu lebih mulia, lebih mahal daripada dunia beserta isinya ini. Maka saya mengajak jangan lupa berdoa kepada Allah setiap hari, mohon surga, mohon berlindung dari neraka. Kemudian, Ustaz, bagaimana kami? Kami kan punya anak, punya orang tua. Apa kami nanti bisa berkumpul di surga? Bisa ibunda? Bisa? Bisa, asal syaratnya la ilaha illallah tadi. Perhatikan ini. Perhatikan ya, surah At-Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman, kata Allah, sedang anak cucunya itu mengikuti mereka, yakni juga beriman. Kata Allah, kami gabungkan mereka dengan anak cucu mereka itu. Tidak kami kurangi mereka sedikit pun. Jadi kalau ada ayahanda yang surganya misalnya tingkatan 7, sementara anak cucunya itu tingkatan 10, nanti Allah akan samakan anak cucunya itu dengan dia di tingkat 7 itu. Faham? Syaratnya sama-sama beriman. Maka bertambahlah kebahagiaan itu. Kan kita tuh senang kalau berkumpul bersama anak dan cucu. Ya subhanallah. Kalau di dunia saja kita bisa bahagia berkumpul sama anak cucu, apalagi nanti di akhirat. Betul? Lihat peristiwa yang baru terjadi ini. Ada suami istri meninggal berapa hari? Tahu gak beritanya nih? Yang dia sampai kering badannya itu berdua di atas tempat tidur. Nonton kan? Di mana itu? Di Jonggol, Bogor. Berarti anaknya nggak pernah sampai kering, sampai tetangga itu mencium bau. Lalu didobrak, ditelepon ke anaknya nggak ngangkat, ke saudaranya, baru izin kami mencium bau kok, kak ini dibongkar pintunya rumahnya. Lalu dicari-cari, tahu-tahu suami istri berada di atas tempat. Jadi ibunda yang dimuliakan oleh Allah, maka orang-orang beriman itu akan disatukan bersama keluarga yang dia cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dan anak-anak kita. Lalu bagaimana dengan istri yang punya suami lebih daripada satu? Yang ya mungkin boleh jadi lebih dari 2. Maksudnya itu suami pertama meninggal, bukan cerai hidup ya. Kalau cerai hidup nggak mungkin satu di akhirat. Cerai mati dia. Lalu bagaimana itu? Dikatakan bahwa wanita yang semasa di dunia berkali-kali menikah, sehingga banyak lelaki yang pernah menjadi suaminya, yakni dia cerainya mati ya. Nanti dia akan dijodohkan dengan suaminya. Pendapat yang pertama mengatakan yang terakhir, pendapat yang lain yang terbaik akhlaknya kepada dirinya.
Ada riwayat dari Abu Bakar An-Najjar dari Hamid bin Anas, Ummu Habibah pernah bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ada wanita yang di dunia ini pernah bersuami 2 orang atau lebih. Maka dengan suami yang mana dia akan dijodohkan?" Maka Nabi menjawab, dia akan dijodohkan dengan salah seorang di antara kedua suaminya itu yang akhlaknya paling baik terhadap dia di dunia. Nabi berkata, "Wahai Ummu Habibah, akhlak yang baik itu membawa kebaikan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat." Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga dan mengumpulkan kita bersama anak cucu kita, bersama keluarga kita, bersama saudara-saudara kita, bersama tetangga kita, bersama kita kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sudah tercium bau kopi. Saya tidak lagi khusyuk, jamaah apalagi. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.